Halo semua, perkenalkan, nama saya Septi Regina Agita Wijanti, NIM K4520066, kelas B, dari Pendidikan IPA. Di sini, saya ingin menjelaskan kepada semua tentang materi momentum dan impuls. Kesulitan dalam materi momentum dan impuls, yuk belajar dengan saya bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana pengambil aplikasinya momentum dan impuls itu sendiri. Nah, momentum dan impuls. Saya kan tadi sudah menjelaskan, nama saya Septi Regina Agita Wijanti, NIM K4520066 dari kelas B. Ikan apa? Momentum. Apa sih itu momentum? Kita lihat. Momentum. Momentum lambangnya yaitu P kecil, yang mana ini adalah besaran vektor. Momentum sendiri adalah tingkat ukuran kesukaran benda untuk berhenti. Nah, di sini saya miliki kasus yang pertama, di mana V1 dan V2 pada benda 1 dan benda 2 sama, yaitu 5 meter per sekon. Tapi yang berbeda adalah masanya. Masa 1 itu 5 kg, dan masa 2 pada benda 2 10 kg. Di manakah ukuran kesukaran benda yang sulit dihentikan itu pada benda yang mana? Nah, kesukaran benda yang sulit dihentikan itu pada massa yang besar. Ini sejalan dengan persamaan momentum, di mana momentum berbanding lurus dengan massa. Nah, saya miliki kasus yang kedua, yaitu M1 dan M2, yang sama-sama memiliki besar yang sama, yaitu 5 kg. Pada benda 1, saya memiliki kecepatan 5 meter per sekon, dan pada benda 2, 10 meter per sekon. Manakah benda yang sulit dihentikan pada kecepatan 5 atau kecepatan 10? Pasti yang kecepatannya lebih tinggi kan, yaitu secara 10 meter sekon. Secara logika, benda yang sulit dihentikan itu pada kecepatan yang tinggi. Nah, ini sejalan dengan momentum. Benda akan sulit dihentikan pada kecepatan yang lebih besar. Ini sejalan dengan persamaan momentum. P berbanding lurus dengan kecepatan benda. Jadi, apa yang didapat persamaannya? Persamaannya yaitu P momentum sama dengan massa dikali kecepatan, di mana kecepatan memiliki adalah besaran vektor dan momentum juga besaran vektor. Jadi memiliki arah dan besaran. P momentum dengan satuan kilogram meter per sekon atau bisa menggunakan Newton sekon. Massa kilogram, dan kecepatan meter per sekon. Selanjutnya apa? Nah, contoh soal. Motor A bermassa 100 kg, bergerak ke timur dengan kecepatan 50 meter per sekon, sedangkan motor B bermassa 200 kg, bergerak ke barat dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukanlah besar dan arah momentum kedua motor. Nah, diketahui kan massa pada benda A-nya kan 100 kg, dan massa benda B itu 200 kg. Kecepatan pada benda A itu 50 meter per sekon, dan kecepatan pada benda B 40 meter per sekon. Ditanya momentum total. Caranya bagaimana ya? Caranya yaitu kan momentum total itu adalah jumlah momentum pada benda A dan jumlah pada momentum benda B. Kita tahu rumusnya momentum. Momentum pada benda A yaitu momentum A dikali kecepatan benda A. Ini kok bisa negatif?
karena ke arah kiri, benda B. Atau kita mengingat mudahnya, kalau benda ke arah kanan itu positif, kalau benda ke arah kiri itu negatif. Sehingga kita dapat tanda negatif ini, massa benda dikali kecepatan benda sama dengan 100 dikali 50 dikurangi 200 dikali 40. Hasilnya yaitu 5000 dikurangi 8000. Hasilnya kan pasti negatif 3000 kg meter per sekon. Artinya negatif apa tadi? Artinya ke arah kiri. Karena kiri itu negatif dan kanan itu pasti positif. Selanjutnya kita pelajari tentang impuls. Impuls itu lambangnya I besar. Dia itu juga besaran vektor, punyai arah dan besaran. Di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang anak sebagai pemukul bola kasti. Saat bola kasti ini dilemparkan menuju ke arah pemukul, si anak ini pasti akan berikan apa? Sebuah pukulan kan? Pukulan ini pasti membutuhkan gaya dorongan, didorong bolanya agar memental jauh, dan dilakukan pada selang waktu tertentu. Nah, ini dikatakan dengan impuls. Dia memberikan impuls atau rangsangan, gaya yang diberikan pada si anak ini untuk memukul bola pada selang waktu tertentu. Gaya yang diberikan impuls itu adalah gaya yang diberikan pada selang waktu tertentu. Atau dalam rumus fisikanya yaitu impuls sama dengan gaya dikali perubahan waktu. I itu yaitu lambangnya impuls dengan satuan Newton sekon atau kilogram meter per sekon, dan gayanya yaitu Newton, dan massa satuannya kilogram, dan kecepatan itu meter per sekon. Delta T itu perubahan waktu, yang satuannya yaitu sekon. Saya memiliki contoh soal. Sebuah bola bermassa 200 gram bergerak dengan laju 6 meter per sekon menuju dinding yang arahnya tegak lurus dengan dindingnya. Kemudian menumbuk dinding selama 0,2 sekon. Kemudian dipantulkan tegak lurus pada dinding 4 meter per sekon. Berapakah gaya yang diberikan? Nah, ini lihat pada gambar. Kecepatan mula-mula sebelum menumbuk pada dinding yaitu 6 meter per sekon. Setelah menumbuk pada dinding, mental, bolanya balik dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berhubung ini balik atau kebalikan arah dengan yang semula, ini nanti kecepatannya minus. Bagaimana penyelesaiannya ya? Nah, diketahui massanya 200 gram. Kemudian kita ubah ke kilogram dulu, yaitu 0,2. Delta T-nya atau perubahan waktunya itu selang 0,2 sekon. Kemudian ditanya apa? Gayanya, F. Rumusnya yaitu, kan tadi impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Kita pakai hubungan antara impuls dan perubahan momentum ini. Perubahan momentum ini disamadengankan F kali 0,2. Nah, momentum kan rumusnya M kali V. Ini massa pada kecepatan setelah menumbuk. Kemudian
ini kecepatan sebelum menunggu. Ini kan minus karena delta P atau delta momentum. Kemudian didapat ini 0,2 dikali minus 4. Mengapa minus 4? Karena setelah menunggu ini arahnya berlawanan dengan yang pertama. Kemudian dikurangi 0,2 kali 6 sama dengan 0,2 kali F. Dihasilkan ini perhitungannya menjadi min 10, gayanya yaitu min 10. Ini menandakan minus. Minus ini artinya ke arah kiri kecepatannya, gayanya ke arah kiri. Nah, ini kan ada hubungan momentum dan impuls. Ada kasus ya, seorang pelempar bola memberikan bolanya kepada pemukul kasti. Ya, kecepatan yang pertama kan kecepatannya dengan 0. Kemudian dilempar dengan kecepatan tertentu. Kemudian pemukul ini akan siap-siap memukul bola yang sampai padanya. Pasti si pemukul ini pasti memberikan gaya dan pada selang waktu tertentu untuk memukul bola ini. Nah, bola ini kan pasti berbalik arah dan kecepatan berbeda. Nah, kecepatan yang berbeda ini berkaitan erat dengan momentum. Ini yang bisa menjadikan hubungan momentum dan impuls, di mana si anak memberikan gaya pada waktu tertentu dan memberikan perbedaan pada kecepatan benda. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan momentum dan impuls. I yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Kenapa terjadi perubahan momentum? Karena terjadi perubahan kecepatan pada benda. Yang pertama semula kecepatannya 10 meter per sekon, kemudian dipukul oleh seorang pemukul kasti tambah besar, yaitu 20 meter per sekon. Nah, itu kan terjadi perubahan momentum kan? Karena kecepatannya juga berbeda dan arahnya juga berbeda. I sama dengan delta P. I yaitu kalian sudah ketahui, impuls itu rumusnya gaya dikali delta T atau waktu, dan rumus delta P yaitu momentum pada 2 dikurangi momentum pada 1 sebelum dipukul dan sudah dipukul. Kan rumusnya tadi kan momentum massa dikali kecepatan. Massa 2 dikali kecepatan pada 2 dikurangi massa 1 dikali V1. Ini keterangannya. Impuls tadi kan sudah saya jelaskan, impuls dengan satuan kilogram meter per sekon dan gayanya itu Newton, masanya kilogram, kecepatan meter per sekon, dan perubahan waktu yaitu bisa dikatakan sekon, dan perubahan momentum itu kilogram meter per sekon. Contoh soal. Sebuah bola dipukul dengan gaya 100 Newton sehingga melambung dengan kecepatan 200 meter per sekon. Pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,2 sekon. Maka massa bola tersebut adalah, penjelasannya bagaimana ini? Kan diketahui. Gayanya 100 Newton. Kecepatan yang kedua itu setelah dipukul, kemudian kan melambung, itu kecepatannya 200 meter per sekon. Yang kecepatan yang pertama sebelum dipukul itu 0, dianggap 0 meter per sekon. Kemudian perubahan waktunya itu atau selang waktunya itu 0,2 sekon. Kemudian ditanya massa. Ini menggunakan
I sama dengan delta P. Ini menggunakan hubungan momentum dan impuls. Kita tahu bahwa F dikali delta T sama dengan P2 dikurangi P1. P sebelum dipukul, P2 itu setelah dipukul, dikurangi P1. P1 sebelum dipukul. Kita dapat 100 dikali 0,2 sama dengan masanya sama. Masanya M2, masa mula-mula M2 dikali V2, atau masanya sama dikurangi M1 kali V1, didapat 20 sama dengan M dikali 200 dikurangi M dikali 0, dan masanya itu 200 dibagi 20 sama dengan 200 massa atau M. Jadi masanya yaitu 0,1 kg. Nah, gitu caranya. D. Hukum kekekalan momentum. Kita menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. A itu adalah percepatan dan M itu masanya. Rumus percepatan sendiri secara umum yaitu delta V dibagi delta waktu T, atau perubahan kecepatan di selang pada waktu tertentu, atau perubahan pada waktu tertentu. Jadi delta F yaitu sama dengan massa dikali delta V dibagi delta T. Kemudian kita dapat persamaan delta F sama dengan delta M kali V dibagi delta T. Nah, ini uniknya, rumus delta M dikali V itu adalah yang kalian sudah pelajari kan? Rumus momentum. Nah, kita bisa gantikan delta M kali V itu delta P atau momentum. Jadi, persamaannya yang didapat yaitu delta P disama dengankan delta P dibagi delta T. Saat terjadi kekekalan momentum ini, delta F-nya harus 0. Bisa dikatakan hukum kekekalan momentum ini, saya katakan lagi dan saya tegaskan lagi, kalau delta F atau delta gayanya itu sama dengan 0. Nah, kan delta F-nya kan 0. Otomatis kan delta P-nya 0. Karena hasilnya delta F sama dengan 0. Kita dapatkan delta P kan sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Konsep ini bisa kita gunakan saat konsep tumbukan lagi, yaitu P sebelum tumbukan dikurangi P sudah tumbukan sama dengan 0. Kita pindah ruas, jadi P sebelum sama dengan P sesudah. Jadi, saya tegaskan P sebelum itu disama dengankan P sesudah, atau momentum sebelum tumbukan ini sama dengan momentum sesudah tumbukan. Macam-macam tumbukan. Tumbukan yang pertama adalah lenting sempurna dengan E. Apa sih itu E? E itu koefisien restitusi atau E. E itu didapat dari delta V aksen dibagi delta V. Artinya delta V aksen ini delta setelah tumbukan dibagi delta V sebelum tumbukan. Kita bisa dapat delta V aksen. Bisa kita dapat V aksen 2 dikurangi V aksen 1 per V2 sebelum tumbukan dikurangi V1 sebelum tumbukan. Macam-macam tumbukan itu ada 3. Yang pertama, lenting sempurna. E sama dengan 1, atau koefisien restitusinya 1, dan tidak lenting sempurna. Efisiensinya sama dengan 0. Dan lenting sebagian, yaitu koefisien restitusinya
kurang dari 1 dan lebih dari 0. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada tutur kata yang kurang bermakna atau tidak buat kalian mengerti, saya mohon maaf karena saya manusia, saya banyak salah. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat pada kalian dan bisa menjadi amalan yang berguna bagi kalian. Demikian atas materi yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.